Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bunglon Studio. Bagaimana kabarnya sobat pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun sobat ya. Oke, langsung saja sobat. Di sini saya akan sedikit berbagi buat sobat-sobat semuanya. Di sini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana bisa jam tayang pada YouTube kita tuh berkurang bahkan melorot drastis sobat ya. Adapun di sini penyebab bagaimana jam tayang kita tuh bisa turun drastis bahkan hilang banyak gitu sobat ya. Ini salah satu penyebabnya adalah video yang sebelumnya itu publis kita setting menjadi visibilitas atau di privasi sobat ya. Video yang disetting visibilitas atau di privasi ini tentunya sobat banyak sekali alasannya sobat ya. Mungkin karena satu terdampak hak cipta, kedua kalinya mungkin tayangan video mungkin kurang layak untuk dipublikasikan sobat ya. Itu juga sangat berdampak pada jam tayang YouTube kita sobat ya. Itu nah kemudian untuk menyetingnya ulang itu tentunya sobat pasti banyak yang tahu ya. Kalau di privasi atau terklaim hak cipta itu tentunya sobat jangan hanya tinggal diam, karena itu juga hanya cukup sampai disitulah jam tayang pada video tersebut tercapai sobat ya, jika sobat hanya menggunakan settingan privasi gitu sobat ya. Tetapi jika sobat merubahnya menjadi settingan publis, itu tentunya ada beberapa yang harus dirubah, misalnya pada klaim hak ciptanya. Itu sobat perlu perhatikan ya. Kemudian yang kedua, ini biasanya penonton ini tidak menonton video kita yang diputar sobat ya. Nah maksudnya seperti ini, ketika sobat menonton video A gitu ya, channel A, sobat akan memberikan komentar, tetapi ketika sobat memberikan komentar itu videonya tidak diputar atau di stop gitu ya. Awalnya diputar kemudian di stop karena sobat mungkin ingin memberikan komentar yang panjang lebar, akhirnya video itu di stop, memberikan komentar kemudian dikirim komentarnya. Itulah yang tidak akan masuk jam tayangnya sobat ya. Jadi kalau sobat mau berkomentar, biarkan video itu berjalan sobat ya. Kemudian penyebab yang ketiga ini adalah pengunjung atau penonton video kita ini tidak menonton video kita lebih dari 30 detik sobat. Ayo, siapa di antara sobat yang sering melakukan itu? Nah makanya diusahakan pada setiap sobat mengunjungi video itu minimal waktu minimal, mungkin kalau sobat tidak suka dengan videonya ya minimal 30 detik lah itu ya. Kenapa demikian? Karena kalau menonton video itu durasinya kurang dari 30 detik, ini biasanya akan terdeteksi sebagai spam oleh pihak YouTube. Nah justru itu akan merugikan si pemilik channel sobat ya. Nah ini perlu hati-hati sobat. Kenapa dikatakan merugikan? Karena kunjungan video yang di bawah durasi 30 detik, dan jika itu dilakukan berulang-ulang seperti itu terus, akan membawa dampak buruk terhadap pemilik channel tersebut, dan jam tayangnya secara otomatis akan hilang sobat ya. Kemudian penyebab yang keempat ini adalah berkurangnya traffic kunjungan dari penonton sobat ya. Ini biasanya diakibatkan karena sobat sendiri tidak meningkatkan traffic kunjungan ke video orang lain. Inilah salah satu penyebab yang bisa berakibat fatal pada channel kita, terutama untuk bagaimana kita menambahkan jam tayang ya. Jadi silahkan sobat naikkan traffic kunjungan ke video-video orang lain, sehingga nanti akan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Itu kalau di bahasa biologinya itu ada simbiosis mutualisme gitu sobat ya. Jadi sobat jam tayang bertambah, kemudian kawan yang lain juga bertambah, kira-kira seperti itu sobat ya. Kemudian yang kelima ini adalah video terdampak hak cipta yang diabaikan sobat ya. Nah ini sering saya sampaikan di video sebelumnya, ini video klaim hak cipta ini biasanya akan terlihat ketika sobat mengupload sebuah video hanya beberapa jam atau mungkin 1x24 jam. Ini jika video tersebut terklaim hak cipta, ini akan langsung muncul di notifikasinya itu sobat ya, di deretan channelnya itu, deretan channel YouTube itu pasti ada ya. Itu biasanya akan muncul tulisan
klaim hak cipta. Nah sobat jangan mengabaikan itu. Jika sobat mengabaikan itu dalam kurun waktu 6 bulan, itu secara otomatis jam tayang pada video sobat akan hilang atau bahkan nol sobat ya. Makanya silahkan sobat lakukan treatment bagaimana cara menghilangkan hak cipta tersebut. Pernah saya buat videonya di tutorial sebelumnya. Ini silahkan sobat langsung tanggulangi, jangan dibiarkan sampai dengan kurun waktu 6 bulan sobat ya. Itu jadi silahkan sobat bisa mengambil sisi baiknya dengan apa yang saya sampaikan, karena yang saya sampaikan ini kemarin berdasarkan beberapa pengalaman dari teman-teman juga. Ini ternyata mereka juga memiliki alasan dan memiliki solusi dan memiliki argumen yang sama bagaimana mencari solusi atau bagaimana kok bisa jam tayang pada channel YouTube kita ini berkurang gitu sobat ya. Nah untuk lebih lengkapnya ini sobat mungkin bisa, kalau berkenan bisa kunjungi ini, saya juga sempat tulis di artikel saya di www.jarangngopi.com. ini disitu bisa sobat pahami lebih lanjut sobat ya. Mungkin sementara itu yang dapat saya bagikan. Ini khususnya bisa kita pelajari. Mungkin buat sobat-sobat yang masih pemula seperti saya, kita juga perlu menyelami, jangan hanya mengupload video, tapi kita juga perlu menyelami peraturan-peraturan apa sih yang tidak diperbolehkan oleh YouTube dan bagaimana cara kita mengatasinya. Oke, terima kasih, mengitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat-sobat semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.